Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ummatihi wa man wafa. Amma ba'd. Pemirsa Primago TV yang berbahagia dan juga para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam kultum pada sore hari ini menjelang maghrib. Insya Allah pada sore hari ini saya akan membahas mengenai Islamic worldview. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa umat muslim memiliki ukuran-ukuran tertentu, memiliki nilai-nilai tertentu dalam menyelesaikan persoalannya yang ada di dunia. Bukan hanya dari pikirannya, tetapi mengkaitkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis mengatakan dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang meriwayatkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalamullah wa sunnat Rasul. Bahwa Rasulullah berkata, aku meninggalkan dua perkara, meninggalkan dua hal, yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu kalamullah, Al-Quranul Karim, dan juga sunnat Rasulullah SAW. Ikhwanil ahibba wa akhwati fillah. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa basis kehidupan umat muslim dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadi landasan dasar Islamic worldview, ya, cara pandangan Islam dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di dunia. Dan inilah yang harus diterapkan kepada umat muslim, yang dimana umat muslim harus memperkuat Islamic worldview-nya agar berkehidupan di dunia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika worldview barat masuk dan mengkontaminasi pikiran, ya, yang tentunya bertentangan secara diametral. Worldview barat masuk seperti hal contoh yang banyak terjadi, ya, pada masa kita saat ini, yaitu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, yang dimana laki-laki dan perempuan dianggap sama. Mungkin secara logika itu benar, tapi secara Islami, dalam Islamic worldview itu hal yang salah. Bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, untuk saling melengkapi satu sama lain. Ya, bukan saling berdebat, bukan saling menganggap dirinya paling benar, bukan saling menyamakan antara kedua-duanya. Ya, yang terjadi apa ketika worldview barat masuk? Seperti yang terjadi di barat, itu sudah terjadi ketika perempuan melahirkan, menganggap bahwa laki-laki juga bisa melahirkan. Dan inilah akan timbul suatu kehancuran, suatu peradaban, apalagi peradaban yang di dalamnya ada umat muslim, itu akan hancur ketika worldview barat memporak-porandakan pikiran umat Islam. Ketika laki-laki dianggap bisa melahirkan juga. Dan ini akan menimbulkan kehancuran. Dan ini yang timbul adalah homoseksual, lesbi, dan lain sebagainya. Ya, yang menghancurkan pikiran-pikiran umat muslim. Ya, yang membuat umat muslim berpikiran seperti worldview barat. Dengan cara pandang orang-orang barat. Dan inilah yang akan merusak. Maka dari itu hadirlah Islamic worldview. Ya, seperti dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan, ya, dalam surat Az-Zariyat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya, bahwa Allah menciptakan
Ya, Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena hal inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal lain misalnya, dalam hal lain menyamaratakan semua agama, menganggap semua agama sama atau disebut dengan pluralisme agama. Ya. Mungkin dalam pikiran orang barat atau pikiran yang bukan muslim itu hal yang benar. Tapi dalam Islam, dalam Islamic worldview ini adalah hal yang salah. Bahwa Islam adalah agama yang monoteis. Agama yang mempercayai bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Satu-satunya Tuhan. Ya, dan agama Islam adalah agama yang benar. Dalam surat Ali Imran mengatakan, Inna dina indallahi Islam. Ya, bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ya. Dan juga dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Tidak lahir dan tidak melahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada tandingannya. Dalam hal ini, ya mungkin kita dengan agama yang lain dalam hal sosial kita bisa sama. Dalam sedekah dan lain sebagainya. Tapi dalam akidah, ya, dalam ibadah spiritual, dalam ritual beribadah, tentunya kita tidak bisa sama. Lakum dinukum waliyah. Ya. Bayangkan ketika dua contoh hal tadi, worldview barat masuk ke dalam pikiran umat muslim dan memporak-porandakan pikirannya. Maka dari itu hadirlah Islamic worldview sebagai basis keimanan seorang muslim. Yang memberikan segala jalan keluar dari permasalahan umat, permasalahan yang ada di dunia. Ya, itulah Islamic worldview. Maka dari itu di bulan Ramadan ini, ya, yang insya Allah di bulan yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita tingkatkan Islamic worldview kita. Ya, sebagai kita umat muslim, ya, meningkatkan Islamic worldview, membuat cara pandangan kita berkehidupan sesuai dengan tata cara Islam. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Maka dari itu, terakhir akan saya tutup dengan satu kalimat. Dalam Islamic worldview, kebijaksanaan adalah ladang ilmu yang patut dipatuhi perintahnya dan juga larangannya. Dan kesabaran adalah bekal perjalanan. Dan cinta kasih adalah mata air kebahagiaan. Itulah Islamic worldview. Syukran, lastu biasana minkum, walastu bihri minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.